Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi pembacaan buku Li'anakallah yang hari ini tanggal 7 April 2021. Insya Allah kita akan membahas Asma Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Dia menyembuhkan Anda dengan perantara sebab tertentu. Dia menyembuhkan Anda dengan sebab paling lemah. Dia menyembuhkan Anda dengan sebab paling asing. Dia menyembuhkan Anda dengan sesuatu yang Anda kira bukan sebab. Bahkan, dia juga menyembuhkan Anda tanpa sebab. Nah ini, komik sedang di rumah sakit ya. Badan masih terasa sakit untuk digerakkan. Sampai kapan aku harus terbaring di sini? Ya Allah, Engkau yang lebih tahu. Dengan kemampuanku, gugurkanlah dosaku dan musibah ini. Sendirian ya. Apakah rasa sakit telah menghimpit Anda? Apakah rasa perih telah melelahkan Anda? Apakah penyakit telah membuat Anda merasa bahwa hidup ini kelabu? Apakah Anda tidak suka bolak-balik periksa ke dokter? Lelah menyusuri lorong-lorong rumah sakit, dalam benak Anda terbayang berbagai nama klinik, papan jadwal pemeriksaan, dan terbayang wajah-wajah pasien. Jika demikian, bagaimana pendapat Anda jika saya beritahu sesuatu yang bisa menyegarkan jiwa Anda dari berbagai bayangan penyakit dan hal-hal yang melelahkan itu? Itulah nama Allah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Biarkan sejenak jiwa Anda yang sudah kelelahan untuk mengambil nafas agar Anda bisa membaca dengan nyaman tentang nama Allah yang maha pengasih ini. Nama yang akan Anda ketahui setelah Anda berlindung pada naungannya, sesuai kadar kebutuhan Anda kepadanya, dan juga sesuai kadar kedekatan Anda darinya. Tidak ada lagi penyakit setelah hari ini. Syafi adalah salah satu namanya yang kita memujinya dengan nama-nama tersebut. Kita memujinya yang karena dengan nama ini dia memiliki sifat asyifa, kesembuhan, dan bahwa dia sendiri yang menyembuhkan dan menyehatkan tubuh para hambanya. Nama ini dengan sendirinya telah menerangkan maknanya, sedang yang tampak dari nama ini telah mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Kesembuhan itu terkait dengan penyakit. Dalam kehidupan manusia, penyakit berulang kali terjadi dengan berbagai ragamnya dan banyak macamnya. Hampir-hampir jasad manusia tidak akan luput dari penyakit. Orang yang sembuh dari penyakit mata mungkin akan disusul dengan pusing kepalanya. Jika pusingnya sudah hilang, akan disusul dengan radang persendian. Jika penyakit tersebut sudah mereda, maka akan dihinggapi demam. Lalu, jika demam tersebut telah hilang, muncul radang usus besar. Jika sudah membaik, sakit gigi akan menyerangnya. Demikian seterusnya, hampir-hampir sehari pun tidak pernah luput dari penyakit. Nah, benar-benar. Ketika jasmaninya telah sehat, tiba-tiba gantian saudaranya yang mengaduh, ibunya yang merintih, anaknya yang mengerang, atau orang sayangannya merasa sakit. Hidup ini adalah ladang berbagai penyakit, rasa sakit dan rintihan dengan tarikan-tarikan nafas panjang. Oleh karena itu Allah menamakan dirinya dengan Asy-Syafi, agar berbagai rasa sakit Anda itu bersujud di dalam mihrab kasih sayangnya. Agar berbagai penyakit itu menundukkan kepalanya di gerbang pintu kekuasaannya. Penyakit adalah aib besar yang dengannya kesombongan manusia diuji. Seorang mendadak kurus pucat kehilangan cahayanya. Penyakit membalikkan kesegaran jasad yang diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir itu.
Allah Subhanahu wa taala menakdirkan agar jasad ini kebugarannya padam sementara agar manusia mengakui kelemahannya dan bahwa dia tiada memiliki daya dan kekuatan. Allah menakdirkan penyakit pada ada pada seseorang manusia agar dia teringat kepada sesuatu yang mirip dengan penyakit ini, yaitu kematian. Jika penyakit adalah akhir dari vitalitas, maka kematian adalah akhir dari kehidupan. Wahai manusia, sesungguhnya hakikatmu adalah kematian. Banyak hal yang terjadi pada diri Anda menyerupai kematian. Tidur Anda adalah kematian, sakit Anda adalah kematian, berpindahnya Anda menuju salah satu tahapan usia adalah kematian bagi tahapan sebelumnya. Masa muda adalah kematian bagi masa kanak-kanak. Nah, dan masa tua adalah kematian bagi masa muda. Diri Anda lebih mirip dengan kematian daripada kehidupan. Meskipun demikian, terkadang hayalan menjadi kita percaya bahwa kita adalah orang yang akan berumur panjang. Oleh karena itu, penyakit meneriaki jasad-jasad kita bahwa ia sedang menuju masa akhir. Tatkala jasad yang telah itu berbaring sakit di atas ranjang, dia melihat para pembesuk yang masuk dan keluar dari sisinya membawa mahkota kesehatan di atas kepala-kepala mereka. Sementara saat itu di dalam dirinya muncul memori tentang tanah yang diliputi oleh aroma kuburan kematian, baik dia menyadari atau tidak. Saat diri Anda berbaring sakit, ruh Anda sedang bercengkrama bersama orang-orang mati. Masa-masa awal kehancuran jasad Anda tampak dari air mata Anda yang bercucuran, basah kedua bibir Anda, dan gemetar anggota-anggota badan Anda yang sudah dingin. Begitulah kehidupan yang ada di dalam tubuh Anda seperti sedang melambaikan kedua tangannya sebagai tanda perpisahan kepada orang-orang yang sedang menjenguk Anda. Tatkala penyakit itu sudah sampai pada batas akhirnya, dan dirimu sudah terbasuh dengan baik di dunia, Dia yang Maha Menyembuhkan akan mengizinkan penyakit Anda pergi dari tubuh Anda. Dia akan memerintahkan kesehatan kembali ke alurnya yang semula. Maka mulailah kesegaran laksana bunga mawar terlihat pada kedua pipi Anda. Senyuman Anda yang sebelumnya kering karena demam akan kembali merekah. Dia menyembuhkan Anda tanpa sebab, karena Dia adalah Asy-Syafi yang Maha Menyembuhkan. Dia menyembuhkan Anda dengan suatu sebab. Dia menyembuhkan Anda dengan sebab paling lemah. Dia menyembuhkan Anda dengan sebab paling asing. Dia menyembuhkan Anda dengan sesuatu yang Anda anggap bukan sebab. Bahkan dia menyembuhkan Anda dengan tanpa sebab. Dia menyembuhkan Anda dengan obat-obatan herbal. Dia menyembuhkan Anda dengan satu jenis obat atau campuran berbagai obat. Dia menyembuhkan Anda dengan makanan. Dan dia menyembuhkan Anda dengan hanya air. Wah. Ada salah satu keajaiban yang aneh. Saya pernah membaca kisah seorang anak kecil yang menderita penyakit paru-paru. Para dokter meyakini bahwa kematiannya tidak akan lama lagi. Mereka mengizinkan kedua orang tuanya memindahkan ke pedesaan agar di akhir usianya dia bisa menikmati udara pedesaan yang segar serta pemandangan ladang yang alami. Ketika anak tersebut sedang berjalan dengan membawa sepotong kue yang dingin di tangannya, tiba-tiba seorang laki-laki yang telah lanjut usia menemuinya dan melihat kedua matanya yang sayu. Orang yang tua itu bertanya kepada anak tersebut, "Apakah kamu ingin hidup, wahai anakku?" Anak itu menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Lelaki itu memberi saran kepada anak tersebut, "Bagaimana kamu bisa hidup sementara kamu memakan makanan yang mati?" Memakan makanan yang mati, coy. Kata orang tua itu. Kamu harus mengkonsumsi makanan yang hidup, living food, baik berupa daging, sayuran, maupun semua yang diciptakan oleh Allah di alam yang masih terasa kehangatan tanah dan jejak kehidupan padanya. Lanjut laki-laki itu. Anak itu berkata, maka nasihat laki-laki itu masuk ke dalam hatiku. Saya percayai Anda, saya ikuti. Setelah itu, aku hanya memakan makanan hidup, yaitu makanan yang di dalamnya mengandung denyut vitalitas kehidupan, berupa macam-macam daging, sayuran, roti hangat yang bahannya belum lama dipetik dari ladang. Hmm, bentar. Maka, cek.
Maka sejak itu kesehatanku mulai membaik, dan tubuhku mulai bugar kembali dan tidak pucat lagi. Hal itu mendorong ayahku untuk membawaku ke rumah sakit. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan dan analisis, maka mulut para dokter itu ternganga karena tercengang. Penyakit di tubuhku dinyatakan tidak ada lagi. Kisah ini diceritakan sendiri oleh anak tersebut setelah dia dewasa dan menjadi seorang nutrionis terkenal di dunia. Lord Hauser dalam bukunya Al-Ghizza Yasna Al-Mu'jizat. Ya, para dokter memvonisnya dengan kematian, tetapi malaikat maut tidak memvonisnya demikian. Ya, para dokter menginginkan agar dia mengakhiri hidupnya di pedesaan, tetapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Ya, para dokter tidak sanggup mengobatinya, akan tetapi Allah tidak akan lemah. Tidak akan lemah, dan tidak akan lemah. Bisa jadi Anda tertimpa dengan suatu penyakit, tetapi Anda tidak menyadarinya. Kemudian Anda mengonsumsi makanan yang di dalamnya ada obat kesembuhan Anda. Sementara Anda juga tidak menyadarinya. Anda sakit lantas Allah menyembuhkan Anda. Sementara Anda tidak tahu sama sekali apa penyakit Anda dan obat kesembuhan Anda. Terkadang Allah menjadikan kesembuhannya pada air kita semua sudah terkadang Allah menjadikan kesembuhannya pada air. Kita semua sudah hafal hadis ma'u zamzama lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dari sunamnya. Nah, disebutkan pula dalam hadis innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Betapa sering orang yang menderita sakit parah, lalu dia membiasakan untuk meminum air zam-zam yang penuh berkah ini, maka sembuhlah dia dengan izin Allah. Siapa saja yang meneliti hadis-hadis tentang kesembuhan, dia akan menemukan obat-obat cara Nabi yang sangat banyak. Sebagian diantaranya dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku At-Thaib An-Nabawi. Di antara obat tersebut misalnya adalah kusul bahri dan kustul hindi, susu sapi, samin, sana, dan sanut, habatus sauda, talbinah, dan sholat malam. Sholat malam. Semua poin tersebut dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, tapi harganya mahal-mahal ya. Tapi untuk sehat ada apa yang mahal ya? Tidak ada yang mahal untuk kesehatan. Dia Allah SWT juga menyembuhkan melalui kesabaran, dia menyembuhkan dengan doa, dia menyembuhkan melalui sedekah, dia menyembuhkan dengan istighfar. Nah ini, dia menyembuhkan dengan taubat, dia menyembuhkan dengan keridoan, dan bahkan dia menyembuhkan dengan tanpa sebab apapun. Tanpa sebab yang harus dilakukan terkait usaha menempuh kesembuhan. Menempuh usaha kesembuhan yang sesuai syar'i atau terbukti secara empiris dapat menyembuhkan. Tidak menyandarkan hati pada metode pengobatan, tetapi sandarkan kepada yang menyembuhkan. Disertai dengan menempuh usaha. Mengetahui betapa pun hebatnya metode pengobatan, semua bergantung kepada qada dan qadar Allah. Syekh Khalil Lafi 40 inti materi tauhid, Pustaka Arafah Solo. Cahaya kembali bersinar. Ada seorang mendatangi kami di layanan urusan agama di Rumah Sakit Malik Abdul Aziz. Tabuk mendung hitam menyelimuti wajahnya. Kami tidak lagi melihat senyumnya yang merekah. Kami bertanya kepadanya, serta merta dia menjawab bahwa anaknya terbaring di lantai atas. Terjadi kecelakaan padanya yang menyebabkan hilang penglihatannya. Hati kami begitu sedih. Lantas, terbayang bagaimana kesedihan hati babak ini. Orang tersebut berkata dengan sepenuh harap, saya berharap salah seorang dari kalian mau meruqyah dan mendoakan anak saya. Semoga Allah menyembuhkannya. Seorang temanku langsung pergi bersama orang itu. Setelah sekitar 1 jam, temanku kembali. Dia memberitahuku bahwa dia sudah meruqyah anaknya. Kemudian merangkul sang bapak menasihatinya agar bersabar dan mengingatkannya dengan sebuah hadis. Zawu mardakum bisodaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Temanku melanjutkan bahwa orang tersebut kemudian mengeluarkan uang dari sakunya sejumlah 500 rial.
Lantas berkata kepada temanku, sedekahkan uang ini dengan niat kesembuhan anakku. Setelah berlalu 2 hari, sang bapak menemui kami lagi dan meminta temanku menemaninya. Temanku kembali ke ruangan kami setelah setengah jam. Kemudian dengan wajah berseri-seri berkata, ada kabar baik untukmu. Anak tersebut sudah bisa melihat cahaya di ruangannya. Temanku menambah bahwa sang bapak memberinya uang 1.000 rial untuk disedekahkan. Pada akhir pekan, hari Sabtu, sang bapak mendatangi temanku lagi dan mengajaknya ke ruangan anaknya. Saya hampir tidak percaya ketika temanku memberitahuku bahwa anak tersebut sudah bisa melihat lagi sebagaimana hari-hari sebelumnya. Melihatannya telah pulih kembali dan dia sudah bisa melihat kehidupan lagi. Begitulah, siapa yang menyembuhkan anak itu? Siapa yang menetapkan kedua matanya berfungsi lagi? Siapa yang mengembalikan cahaya bisa terlihat lagi oleh dua bola matanya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maksudnya Allah, dia berkata kepada penglihatan anak itu, kembalilah, maka kembalilah penglihatannya. Suatu ketika aku pernah jatuh sakit namun aku tidak menemukan dokter atau obat penyembuh. Atas aku berusaha mengobati diriku dengan surat Al-Fatihah. Aku pun melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku mengambil segelas air zam-zam dan membacakan surat Al-Fatihah berulang kali. Lalu aku meminumnya sehingga aku mendapatkan kesembuhan total. Selanjutnya aku bersandar dengan cara seperti itu dengan mengobati berbagai penyakit dan aku mendapatkan manfaat besar. Kemudian aku beritahukan orang banyak yang mengeluhkan suatu penyakit dan banyak dari mereka yang cepat sembuh. Sadul Ma'ad. Iya, ternyata air putih dengan Al-Fatihah kembali kepadanya. Dia tidak menghendaki dari Anda selain kembali kepadanya, agar Anda berusaha mendapatkan lagi jalan yang mengantarkan kepadanya. Kembalilah kepadanya dengan keridoan. Kembalilah kepadanya dengan bersujud. Kembalilah kepadanya dengan taubat. Kembalilah kepadanya dengan istighfar. Kembalilah kepadanya dengan pengakuan telah berbuat dosa. Ketuklah pintunya, kemudian setelah itu nantikanlah kesembuhan. Tidak ada rumah sakit di dunia ini yang bisa mengobati Anda jika dia tidak menghendaki untuk melakukan hal itu. Tidak ada dokter di dunia ini yang mampu mendiagnosa dan memeriksa penyakit Anda kecuali jika Allah menghendakinya. Pernah ada salah seorang tokoh masyarakat menderita penyakit gagal ginjal. Kemudian anak-anaknya membawanya berobat ke Mesir untuk melakukan transplantasi ginjal. Anak-anaknya telah bersepakat dengan sebuah keluarga yang memiliki seorang anak perempuan bahwa mereka akan membayar 100.000 rial Saudi untuk membeli ginjal anak tersebut. Pada pagi hari, operasi semuanya sudah berkumpul di rumah sakit. Sesaat sebelum operasi, sang pasien minta bertemu dengan anak perempuan yang menjual ginjalnya kepada anaknya. Anak perempuan tersebut masuk menemuinya dengan malu-malu. Sang pasien bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu mau menjual ginjal kepada seorang laki-laki yang sudah tua seperti aku ini? Karena kebutuhan. Aku miskin sementara saudara-saudaraku kuliah di universitas, maka aku harus melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Jawab anak perempuan tersebut. Seakan-akan anak perempuan tersebut telah menamparnya dan membangkitkan dari tidurnya. Laki-laki itu pun lupa bahwa darah kotor telah tertahan di dalam tubuhnya. Dia bertanya dalam hati, apakah logis seseorang merelakan organ tubuhnya untuk mempertahankan hidupnya demi untuk makan dan hidup? Spontan, pasien itu memanggil anak-anaknya. Setelah anak-anaknya berkumpul dan menemuinya, dia memerintahkan mereka untuk mengembalikannya ke Saudi. Karena dia telah membatalkan operasi transplantasi ginjal, dia memutuskan bahwa uang sejumlah 100.000 rial itu menjadi sedekah darinya kepada anak perempuan tersebut.
Jangan sampai mereka menguranginya 1 rial pun. Setelah sempat ada pertentangan dari anaknya, tadi ya 100.000 rial, berarti 100.000 dikali ya 4.000 lah, 400 juta, sekitar 400 juta ya berarti ya. Setelah sempat ada penentangan dari anak-anaknya, dan ada pula sebagian yang marah, akhirnya mereka pun tunduk pada keinginan ayah mereka. Setelah dia kembali ke Saudi, seperti biasanya dia mendatangi rumah sakit untuk melakukan cuci darah. Dalam salah satu pemeriksaan rutin, para dokter menemukan satu hal yang mencengangkan. Ginjalnya kembali bekerja. Kemampuan Allah sang raja di raja untuk menyembuhkan tidak memerlukan pisau bedah. Dialah raja yang melihat dari langit kerajaannya. Lalu dia menyembuhkan orang yang sakit, menggembirakan orang yang sedang dilanda kesusahan, mengembalikan orang yang berpergian, dan menyembuhkan orang yang terluka. Baik, mungkin cukup sekian. Sudah 20 halaman. Ini banyak sekali pelajarannya yang penting. Sini seperti sedekah itu ternyata bisa membuat kesembuhan ya. Bersedekah untuk orang yang sakit bisa menolong orang yang sakit tersebut menjadi sembuh. Semua itu dilakukan karena ikhlas kepada Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Dan tadi ya ada obat kesembuhan itu adalah sholat malam ya. Ternyata obat kesembuhan juga sholat malam. Baik, demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.